Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Permata Selvi dengan NPM 12 11 25 12 56 dari kelas D6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan judul Analisis Etika Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan, studi kasus, rumah sakit swasta. Latar belakang Artificial Intelligence atau yang biasa dikenal dengan AI telah menjadi bagian dari transformasi digital di sektor kesehatan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan melalui analisis data, penentuan prioritas pasien, hingga rekomendasi tindakan medis. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai persoalan etika, seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, diskriminasi pasien, serta lemahnya tata kelola AI. Oleh karena itu, penggunaan AI harus diimbangi dengan prinsip-prinsip etika, agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pasien. Untuk ringkasan kasus, pada kasus ini, rumah sakit menggunakan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan layanan premium, serta merekomendasikan tindakan medis. Namun, ditemukan berbagai permasalahan seperti pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah, pasien lanjut usia lebih sering ditolak, serta algoritma AI yang tidak pernah diaudit, dan pasien tidak mengetahui bahwa sebagian keputusan dilakukan oleh AI. Kondisi tersebut menimbulkan sorotan publik, tuduhan diskriminasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Isu etika. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat 5 isu etika utama. Yang pertama, kurangnya transparansi karena pasien tidak diberi informasi mengenai penggunaan AI. Kedua, tidak adanya audit terhadap algoritma. Ketiga, adanya potensi bias dalam pengambilan keputusan. Keempat, konflik antara efisiensi operasional dan keadilan pelayanan. Kelima, pelanggaran terhadap hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang adil dan informasi yang jelas. Untuk analisis dari AI etiknya, analisis pertama menggunakan prinsip AI etik. Berdasarkan 6 prinsip utama, terlihat bahwa rumah sakit belum memenuhi seluruh aspek etika AI. Yang pertama ada prinsip human autonomy, dilanggar karena pasien tidak mengetahui keterlibatan AI dalam pengambilan keputusan medis. Yang kedua ada transparansi, belum diterapkan karena proses kerja algoritma tidak dijelaskan. Ada accountability, juga belum terpenuhi karena tidak ada audit ataupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Adapun aspek equity, yang mana AI menghasilkan perlakuan yang tidak adil terhadap pasien BPJS dan lansia. Selain itu ada human well-being dan sustainable AI, juga belum terpenuhi karena efisiensi lebih diutamakan dibandingkan keselamatan pasien, serta tidak dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem AI. Oleh karena itu, implementasi AI pada kasus ini belum sesuai dengan prinsip AI etik. Selanjutnya, dari bisnis etik atau stakeholder theory serta good corporate governance dan ESG, dari perspektif bisnis etik, rumah sakit belum menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab secara optimal. Berdasarkan stakeholder theory, dampak negatif dirasakan oleh pasien, dokter, rumah sakit, pemerintah, BPJS, investor, dan masyarakat. Selanjutnya, jika ditinjau dari good corporate governance, prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan belum terpenuhi. Dari aspek ESG, dampak terbesar terdapat pada dimensi sosial berupa diskriminasi pasien, serta dimensi tata kelola karena pengawasan terhadap AI masih lemah. Slide selanjutnya itu menjelaskan hak konsumen dan bioetika serta rekomendasi. Berdasarkan hak konsumen, pasien berhak memperoleh informasi, pelayanan yang adil, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan. Selain itu, penggunaan AI juga harus memenuhi 3 prinsip bioetika, yaitu justice, beneficent, dan non-maleficent. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rumah sakit perlu membentuk AI governance framework, membentuk AI ethics commit, menerapkan human oversight,
dan meningkatkan transparansi penggunaan AI, memperkuat perlindungan data pasien, serta melakukan mitigasi terhadap bias algoritma. Selanjutnya itu menjelaskan strategi implementasi, yang mana agar rekomendasi tersebut dapat diterapkan secara efektif, rumah sakit perlu memerlukan audit algoritma secara berkala, memberikan pelatihan AI kepada tenaga kesehatan, memastikan setiap keputusan AI tetap berada di bawah pengawasan tenaga medis, menyediakan mekanisme pengaduan bagi pasien, serta membangun komunikasi publik yang transparan dan mengenai penggunaan AI dan dalam pelayanan kesehatan. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, artificial intelligence atau AI mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, namun penerapannya harus tetap mengutamakan etika, keadilan, dan transparansi serta keselamatan pasien. Tata kelola AI yang baik menjadi faktor agar transformasi digital di rumah sakit dapat berjalan secara bertanggung jawab serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.